Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah yang saya muliakan, wabil khusus para alim ulama, para pengurus yayasan dan DKM yang saya muliakan, serta para tokoh yang saya hormati dan sekalian jemaah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini masih memberi kita keluangan waktu untuk hidup di dunia dengan terus memperbaiki amaliyah kita, memperbaiki diri, memperbaiki kondisi dari tahun ke tahun semakin baik. Apalagi sekarang momennya hijrah. Hijrah itu tidak hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi terjadinya perubahan min halin ila halin, ya, berpindah minasyirki ila tauhid, dari syirik pada tauhid, minaz zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah, min nizamil kufri ila nizamil islam, dari sistem kufur pada sistem Islam, termasuk hijrah dalam hal harta. Selama ini hartanya mungkin sistemnya masih ada yang tidak islami, maka mulailah kita hijrah dengan secara kafah untuk berislam termasuk harta. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, berislam kafah. Termasuk harta, apalagi harta ini perkara yang sangat sensitif dalam kehidupan kita. Dan dalam Islam harta diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana cara mendapatkannya, dari hasil usaha atau dapat warisan atau dapat hujan emas dari langit atau dari mana, itu semua ada hisabnya. Setelah didapat, mau dibawa kemana, dikerjakan untuk apa, dibelikan kemana, dibelanjakan buat kepentingan apa, kalau dibayarkan sekolah anak, sekolah di mana, apakah sekolahnya akan menunjang akidahnya atau mengancam akidahnya, ya. Kemudian kalau dibelikan ke barang-barang, apakah termasuk mubazir atau memang dibutuhkan. Karena ada orang sekarang beli barang itu tidak dibutuhkan, dia beli. Ada satu orang punya barang sampai 100 mobil, ya, sultan banyak sultan, ya kan, murah banget, gitu. Banyak banget ya yang begitu-begitu sekarang. Di sisi lain banyak orang yang sedang krisis, mengalami penurunan pendapatan dan ekonomi, apalagi sekarang, ya, kata Pak Presiden kemarin dapat bisikan dari IMF dan Bank Dunia, ya, akan ada 66 negara bangkrut. Ya, katanya beliau, apakah Indonesia termasuk di antaranya? Wallahu alam. Yang sudah negara pertama itu Sri Lanka. Antara Bu Sri Mulyani dengan Sri Lanka itu mudah-mudahan jauh lah, jangan dekat. Kalau dekat ngeri juga ya. Jadi Bu Sri Mulyani jauh-jauh dari Sri Lanka. Ya, kalau mau aman, mari hijrah kepada Islamic economic, ya, Islam, ekonomi Islam. Ini yang bertahan insya Allah. Dan dalam Islam itu pasar itu betul-betul pasar nyata, bukan pasar abal-abal. Kalau saham itu kan pasar abal-abal, jual beli duit, jual beli. Nah, ini terkait harta setelah didapat. Setelah meninggal pun diatur bagaimana harta itu beralih dari seorang ke orang lain. Ada aturannya, ada caranya. Dalam Islam namanya pewarisan. Kalau bidang keilmuannya disebut dengan al-faraid. Faraid dengan do, bukan dengan dal, ya. Jadi kalau ibu-ibu namanya faridah, itu artinya ibu
ibu ahli waris atau ahli dalam ilmu waris ya gitu. Karena semua poin-poin dalam aturan Allah tentang waris itu semuanya fardhah. Faraid, fardu. Jamak dari fardu, fardhah itu jamaknya faraid. Dan ini luar biasa. Dalam Islam yang fardu tidak hanya masalah waris, sholat fardu, haji umroh fardu, puasa zakat fardu. Tapi kalau bapak ibu pulang nanti, suami nanya, istri nanya, mas dari mana masjid? Apa pengajian? Pengajian apa? Faraid. Apa asumsinya? Ilmu tentang sholat gitu. Ilmu tentang puasa. Enggak, langsung melekat ilmu al-mawaris, tentang waris mewaris. Padahal yang fardu bukan hanya faraid. Kenapa hanya faraid yang menjadi istilah dalam yang fardu itu? Nah, susah kita. Karena yang menyebut faraid itu Nabi. Apa saking fardunya ya? Sehingga yang lain enggak disebut fardu. Fardu sholat, ilmu fardu sholat, ilmu fardu haji, enggak disebut. Saking fardunya barangkali. Nah, pertemuan perdana tentang faraid ini saya bawa pengantar ya sebagai pendahuluan untuk mengenal nanti selama durasi kita pengajian ini akan bicara apa, ya kan? Apa pentingnya pengajian ini? Kalau nggak penting ngapain datang ngantuk-ngantuk ke sini? Mendingan tidur, ya kan? Nah, kalau nggak penting ngapain dengerin Ustadz ngomong? Buang-buang waktu, mendingan baca Quran. Nah, tapi sekarang pertemuan perdana ini kita bahas urgensi. Apa sih pentingnya kita mendalami, bahkan menurut saya sampai mengamalkan faraid menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap-siap Bapak Ibu sekalian, kita lebih mendalam ngajinya, mudah-mudahan yang selama ini ngajinya ngaji kuping. Sekarang ngaji kuping, ngaji mata, ngaji tulisan. Dan alhamdulillah ada rekod nih rekaman ya, bisa diulang-ulang. Jadi kalau direkam, minta sama pengurusnya rekamannya, nanti Bapak sekalian sambil main golf kan dengerin di handset. Sambil main pingpong, kan ini kan hari Ahad ini. Habis ini jangan tidur Pak, olahraga. Nah, sambil olahraga boleh lah ya. Jadi apa sih? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya nama Nurul Habibur Rahmanuddin, S1 di Bengkulu. Bahasa Arab. Siapa? Sekampung gitu. Simpang Limo. Alamannya Pak, persis 100 meter dari Simpang 5, tempat jualan makanan khas Bengkulu. Jadi siapa yang mau ke Bengkulu, turun bandara Simpang 5. Nanti tinggal telepon, saya jemput langsung. Tapi kalau saya pulang kampung, kalau saya enggak. Kalau saya di sini telepon aja, saya suruh aja ke rumah, temuin saja situ siapa. Keluarga tinggal adik saya di situ, yang tinggal di rumah hanya adik saya. Orang tua semuanya sudah wafat. Jadi saya ini yatim piatu, Pak. Ya, kalau aliyahnya man model. Man model itu apa ya? Kayak MAPK dulu itu ya. Ya, pencontohan ya. Agak selepel nggak dengan man MAPK itu? Beda ya? Lebih ya secara kualitas. Saya mau ngasih tahu aja. Jadi mannya justru saya fisika, bukan agama. S1-nya baru bahasa Arab. S2, S3 di UIN, saya ngambil tafsir. Saya sekelas dengan almarhum Ustaz Profesor Yusri Abadi. Benar ya? Yusri Abadi ya? Karena saya ada Ustaz di pesantren namanya Yusri. Sama, tapi ujungnya saya lupa. Sama Ibu Profesor Salmiah ya. Ada. Maaf Bu, numpang ngomelin murid-muridnya. S2, S3 ini 3 kali ini. Semuanya selesai, tetapi yang disertasi hanya sekali. Materi selesai. Alamat di Pondok Pesantren Legoso Ciputat. Ya, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Kerjaan ya ngomong-ngomong di depan orang.
Nah, tambah pengalaman training Pak, saya menyusun kurikulum Hafiz Indonesia di RCTI bersama istri. Ada 3 orang ustadz ya. Jadi kalau Bapak lihat di bulan Ramadan tayangan anak kecil tampil, nah itu 2013, 2014, 2015 saya terlibat. Mulai 2016 saya tidak dipakai di RCTI. Apa asbabun nuzulnya? Panjanglah ceritanya kalau saya nggak dipakai lagi. Namun di TV begitu Pak. Teman itu bukan teman ya, saingan dan seterusnya. Kalau di TV itu nggak bisa kamu yang maju ya, kita sama-sama maju, nggak bisa Pak. Siapa yang mau tampil duluan, mau sikut ini, mau jatuhin siapa. Tapi percuma aja ya kalau di RCTI 3 tahun tapi nggak pernah dikasih kesempatan tampil. Jadi dapurnya nyusun kurikulum, mentornya. Jadi mentornya aja yang capeknya, yang 24 jam sama anak-anak. Nanti yang jurinya saya Ali Jaber, Amir Faisal sama Ustazah Lulu dulu namanya. Yang terkenal kan jurinya. Siapa di dapurnya itu nggak dikenal orang. Bagaimana mengemas jadi tampilannya begitu itu nggak ada yang tahu kan. Nah, paling susah Pak, memang ya tidur di hotel 40 hari. Kita bebas kemana-mana juga diantar. Tapi nggak enak Pak. TV itu nggak enak. Jangan tergiur ya. Lebih keluar. Nanti tiba-tiba jam 11 malam lagi tidur di gedor-gedor meeting dengan tim kreatif. Nanti jam baru kita capek pulang mau tidur siang lah. Pergi baru ngisi ngajian Ahad itu nggak ada liburnya TV itu Pak. Digedor-gedor. Aduh. Jangan ya antum jangan masuk TV. Banyak fitnah. Nah baik, kita temanya urgensi mempelajari ilmu faraid. Kenapa harus kita pelajari? Kalau kita tahu pentingnya, insya Allah kita akan semangat. Nah ini semua saya ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak sekalian, untuk rujukan ini boleh ya Bapak yang ada dekatnya Al-Quran, ambil Al-Quran, buka surat An-Nisa, surat Mak-Mak, surat 4 ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Nanti dari situ kita sarikan kenapa pentingnya. Yang tidak ada Al-Quran dekatnya di handphone, ada nggak aplikasinya? Nah buka tuh. Antum yang tidak buka Al-Quran, tidak buka aplikasi handphone, saya berhusnuzon antum hafizah semua. Baik ya. Iya, sampai di dalam Quran semua, di dalam kitab. Pertama, kenapa penting? Allah berfirman pada ayat pertama, ayat waris, yaitu ayat 11 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan ungkapan yusikumullahu ya fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian. Jadi waris itu wasiat Allah. Lafaznya ausa yusi. Ausa yusi. Yusi itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bahasa Inggrisnya present continuous tense and future tense. Bahkan forever. Ya, continuous. Sekarang akan hanya sejak turunnya ayat ini wasiat Allah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Karena itu nggak ada expire. Wasiat Allah tentang waris nggak ada expire-nya karena ungkapannya ausa yusi. Wasiat sekarang akan datang dan seterusnya. Alladzi yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal bal istimrar forever selama-lamanya. Wasiat Allah yang berlaku selama-lamanya. Manusia kalau berwasiat dan wasiatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, wajib ditunaikan. Apalagi Allah berwasiat. Wasiat itu adalah pesan yang dikuatkan. Kalau manusia, wasiat itu adalah pesan yang diikuti dengan sumpah. Kan? Nah itu wasiat. Wajib hukumnya diamalkan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Tidak mungkin wasiat Allah bertentangan karena Allah adalah khitabus syari' yang membuat syariat, ya kan? Nah jadi ini wasiat. Jadi sudah dari sini kita mestinya dari awal ayat ini udah nggak ada alternatif lain pokoknya. Saya pembagian waris hanya ikutin ayat. Ada apa? Ada adat, ada ayat. Bedanya cuma D dan Y. Pakai Y apa pakai D? Ikutin Y apa ikutin D? Y itu ayat.
Nah, kalau ayat semuanya seragam seluruh dunia. Kalau pakai adat, yang Padang beda, yang Papua lain. Muslim Eropa lain dengan Muslim Asia. Dia akan berbeda-beda. Tapi kalau pakai ayat seragam, semuanya sama. Ya, karena memang dalam hal waris sama. Ahli waris semuanya sama-sama suka duit. Nah, kan itu samanya. Iya kan, persamanya gitu, Pak. Ada yang tidak suka. Nah, sekarang kalau antum dapat bagian nih, mau tutup buku akhir tahun, dapat duit dari bosnya, hasil usaha 300% keuntungan. Sekarang para karyawan dapat bonus masing-masing 100 juta. Mau, Pak? Maulah, hak kita. Ya kan? Tapi saya tanya, maunya sekarang atau 2 hari lagi? Ini sudah ada. Ini ada di tas saya, ada berapa cek ini banyak. Mau sekarang atau besok? Sekarang. Ada yang mau tunda-tunda? Saya minggu depan aja dah, karena butuhnya minggu depan. Ada. Lah, kenapa faraid itu orang tunda-tunda sampai setahun 2 tahun? Pembagian waris itu nggak ada, Pak. Dalam Islam itu tidak ada. Kenapa? 1 detik orang meninggal otomatis harta berpindah. Jadi kita nggak bagi, Allah sudah bagi. Otomatis. Jadi siapa yang menahan pembagian waris, dia harus bayar hak orang yang ditahan itu. Diprediksi harga rumah berapa semeter, kalikan nanti berapa bagian dia. Kalau 1/7, kalau 1/8 tinggal dikali berapa semeter kali 1/8. Dia yang bayar. Kalau dia yang menunda pembagian waris. Nah, tapi ada yang begitu? Nggak ada. Ingat ya, saya dulu ketika di Hafiz Indonesia itu, kesan saya Al-Jabar itu jurinya. Ketika bahas ayat waris, beliau sampaikan di Madinah itu pembagian waris kalau sudah 3 hari kelamaan, 2 hari kelar semua seluruhnya. Kalau 3 hari udah kelamaan. Kita udah berapa hari? 3 tahun. Ada yang puluhan tahun. Masya Allah. Ini wasiat Allah. Masih di ayat sama ya. Ini di ayat yang sama. Untuk melihat akhir ayat. Allah berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Baik ayah, aba itu asal, aba'ukum itu generasi ke atas. Kita sering sebut asal usul. Ya, ayah, kakek, moyang terus. Ayah, ibu, kakek, nenek, moyang sampai Nabi Nuh. Nah, itu namanya aba'ukum. Sampai Nabi Adam deh, tanggung banget. Wa abna'ukum keturunan, furu' dalam bahasa waris furu', fara'un furu'un. Kalau aba'ukum itu asal usul. Ke bawah furu'. Siapa? Anak laki, anak perempuan, cucu cicit. Anak cicit, cucu cicit, cicit. Anak cicit, cucu cicit. Nah, sampai akan lahir kiamat nanti itu namanya abna'ukum. Nah, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa yang paling besar dari mereka memberi manfaat kepada kamu. Maksudnya kalau kamu mati, kamu butuh manfaat dari orang hidup. Selama ini yang kita dengar doanya kan, doa anak soleh, doa orang tua. Kurang, Pak. Dari harta warismu itu mereka dapatkan, kamu akan dapat hasilnya. Kalau harta warismu itu jadi amal, kamu dapat pahalanya. Doa mereka saja belum bentuk materi, bermanfaat bagimu dalam barzakh. Apalagi harta yang kamu tinggalkan. Ini jadi bahas orang nih, oleh Ustadz ini. Jadi harta kita diapakan oleh ahli waris kalau kita mati nanti, berdampak bagi kita di alam barzakh. Bukan hanya doa iya. Harta yang kita tinggalkan itu kalau jadi waris mereka digunakan, mereka bikin pesantren, mereka bisniskan, bermanfaat bagi banyak orang, berpahala kita. Emang bisnis nggak pahala? Pahala. Kenapa? Kalau kita bisniskan itu mengurangi pengangguran. Kita bikin toko, karyawannya 10, ada 100 toko, 1000 orang hilang dari pengangguran. 1000 orang itu bukan 1000. Setiap orang punya anak istri, anak istri 6, istrinya 1, anaknya 4. Berarti 6.000 orang terselamatkan. Itu pahala luar biasa, Pak. Jadi asumsi pahala itu jangan cuma bikin masjid, bikin jalan, bikin kuburan, bikin usaha yang menghilangkan pengangguran, itu pahala jariah juga.
Makanya nyimpan uang itu haram hukumnya. Kenapa? Mematikan manfaat. Kecuali dikeluarkan zakatnya tiap tahun baru halal. Jadi konsekuensi Anda tidak gunakan sesuatu yang bermanfaat, Anda wajib zakatkan. Kalau enggak, dosa itu nyimpan uang itu, nyimpan harta, mematikan manfaat. Nah, jadi harta waris nanti apakah akan menerangkan kuburan kita atau menggelapkan? Apakah nanti kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga, atau khufran, jurang neraka jahanam? Tergantung diantaranya harta yang kita tinggalkan. Ini jangan dibahas ini. Ya, selama ini apa? Doa soleh, amal jariah, ilmu bermanfaat, itu yang dapat garansi. Ini yang tidak dapat garansi, maksudnya apa? Ada dapat, Pak. Bisa jadi berdampak bagi kita, bisa jadi nggak berdampak. Tapi berdampak itu kemungkinan ada. Quran sebutkan. Kenapa penting kita mempelajari faraid? Yang ketiga, sebelum mengakhiri ayat 11, Allah tutup dengan dua. Yang pertama, fariidatan minallah. Yang kedua, innallaha kana ala aliman hakim. Ini dulu, fariidatan minallah. Fardu dari Allah. Melaksanakan hukum faraid itu fardu. Minallah dari Allah. Apa arti fardu? Wajib. Apa beda fardu dan wajib? Sama-sama harus dikerjakan, kalau tidak berdosa. Itu persamaannya. Bedanya apa? Kalau wajib itu hukum syara yang pada sebagiannya ada celah istimbat para ulama mujtahid. Misalnya sinyal perintah, maka dia wajib karena Allah perintah. Apa kaidah yang muncul? Al aslu fil amri lil wujub illa ma dalat dalilu ala khilafi. Itu muncul. Dari mana al aslu fil amri lil wujub? Dari ijtihad ulama. Ada proses jadi kan? Keterlibatan kemampuan ulama yang mencurahkan semua kemampuannya. Jadilah dirumuskan kalau perintah hukumnya wajib. Dari mana? Bukan kata-kata wajib. Bukan az-zakatu wajibatun, bukan. Cukup ada perintah, aqimus shalah wa atuz zakat. Oh, dirikan salat, tunaikan zakat, perintah Allah, wajib. Ada proses istimbat. Fardu adalah kewajiban langsung dari Allah. Tidak ada celah ijtihad di situ. Itu bedanya. Jadi beda antara bobot fardu dan wajib. Hanya saja kadang-kadang ya, sekaligus fardu itu pasti wajib. Tapi belum semua wajib pasti fardu. Ya itu ya. Penutup ayat ini Allah ungkapkan innallaha kana aliman hakima. Inna itu penegasan. Sesungguhnya, kalau kita ngomong dengan ini itu istilah kita bersumpah, wallah demi Allah, itu maksudnya. Setaralah antara qasam dengan taukid. Sesungguhnya Allah kana aliman hakima. Dialah yang maha alim, maha hakim. Aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Ala wazni fa'ilan. Fa'il artinya serinci-rincinya. Allah maha tahu serinci-rincinya. Allah tahu semut hitam di dalam batu hitam, di tengah malam gelap gulita yang hitam, mati lampu semua. Allah tahu. Kita nggak tahu ada apa di dalam batu hitam, nggak tahu kita. Bahkan terang menyerang aja kita nggak tahu isinya apa. Allah tahu semua isi hati, termasuk orang yang ingin dapat bagian saudaranya. Allah maha tahu. Tolong jawab sekarang, saya tanya. Ketika pengajian ini yang paling banyak ngomong, ustadz atau jemaah? Saat ustadz ngomong, hatinya diam atau bicara? Kalau bicara nggak sistematis. Saat ada bunyi ini, hati diam. Tapi saat diam, hati bicara, ya kan? Kalau diam, hati bicara, Pak. Tapi lagi bunyi begini, nggak mungkin bicara, nggak sistematis lah. Nah sekarang jemaah yang sekarang diam, hatinya diam atau ngomong? Ya sekarang terasa ngomong ya hatinya? Ya nggak? Nah, saya mau tanya, yang 2 menit lalu antum omong di hati, masih ingat nggak? Ada yang masih, ada yang sudah lupa ya? Allah tidak pernah lupa. Allah tahu semua itu. Yang 20 tahun lalu antum ngomong di hati, Allah tahu. Yang 20 tahun akan datang sampai mati kamu akan ngomong, Allah tahu.
Itu namanya aliman. Kan kalau saya bisa mendengar isi hati, Pak, wah saya pulang ini. Saya tahu nih, Bapak ini mau ustad gendut gitu. Nah, ompong depannya. Tahu, kalau saya tahu, Pak, saya pulang. Makanya antum itu bisa sakinah dengan istri karena isi hati tidak terdengar sama istri. Coba kalau lagi bawa mobil sebelah istri, di motor ada cewek cantik pakai seksi, lebih cantik dari istri saya. Kedengaran istri coba. Nggak sampai ke tujuan, Pak, turunkan saya, kata istri, nah kan? Untunglah ibu-ibu nggak tahu isi hati bapak-bapak. Kalau saya ikut mewakili isi hati bapak-bapak, Bu, Masya Allah, Bu, bapak-bapak itu nggak paham dia dengan pembagian, perkalian, pengurangan. Yang paham tuh penambahan. Saya mewakili sebab sama kan? Kan ingin nambah ya. Nah, tapi ada yang bisa menahannya, ada yang mengulur waktu, ada yang tidak mampu menahannya. Tapi soal suami ini, Bu, semuanya ini rahasia, Bu. Pasti ada detik hatinya mau nambah, walaupun 10 tahun yang lalu, pokoknya ada aja lah. Apalagi sampai sekarang masih ada juga. Mau nambah aja. Ya, nambah anak. Maksudnya nambah uang belanja. Nah, itu yang paling ibu harapkan ya. Bapak kalau ngasih uang belanja jangan gitu aja, udah 10 tahun, Pak. Berapa? 5 juta aja. Ada plusnya, 5 juta plus 15 gram, 5 juta plus 50 gram. Yang plusnya itu, Bu, nggak penting 5 jutanya. Plusnya itu nanti ada bandulnya, batu permata gitu kan. Jadi 50 gram bandulnya. Jadi uang belanja seumur hidup nggak apa-apa, nggak naik-naik. Yang penting ikutannya itu berapa gram ya. Bapak diam-diam aja dari belakang kalungin kan, waduh. Apalagi kalau istri cerewet, Pak, nggak usah diem aja, Pak, jangan dilawan, mama dilawan. Kalau istri cerewet kasih aja emas, sampai cering-cering bunyi kan gelangnya, diem tuh pasti. Makanya kalau istri ngomong jangan dilawan, diem aja, keluarin aja, ya cincin emas, pasti diam. Saya mewakili ibu-ibu. Asmaul Husna itu 99, tapi Allah menyebut Alimat. Kenapa tidak Razzaqan, Maha memberi rezeki, atau apalagi Maha kaya, Mughni, memberi kekayaan, Ghaniyin, Maha Kafiyun, Maha mencukupi kan? Kenapa enggak itu? Kenapa Aliman? Untuk menolak kalau ada orang mengatakan ada yang dia ketahui cara lebih baik daripada Allah dalam pembagian waris. Hakiman, Maha bijaksana. Itu juga pilihan Asmaul Husna. Kenapa tidak Rahiman, Ghafuran, Tawwaban? Kenapa Hakim? Karena Maha bijak. Supaya kalau ada yang mengatakan ada cara lain yang lebih bijak, tertolak itu. Kita bagi adil sajalah. Nah, ini kata-kata yang ringan tapi konsekuensinya berat. Kalau bagi waris, bagi adil apa maksudnya? Bagi rata. Seolah-olah pembagian Allah tidak adil. Ringan tapi konsekuensi berat. Kenapa? Bisa mengingkari Asmaul Husna. Di antara keutuhan tauhid adalah meyakini Asmaul Husna itu betul-betul keyakinan 100%. Kalau adil, ya yakin Allah adil dengan keyakinan 100%. Bijaksana, Hakim, yakin Allah Maha bijaksana dengan kebijakan 100%. Bukan Allah Maha bijaksana 99,9%, ada makhluk yang 0, ada probabilitas kemungkinan lebih adil daripada 0,1%. Asyirik dia. Karena itu dia pakai wazan fa'il. Semuanya fa'il kan asmaul kan. Wallahu la ilaha illa huwa ar-Rahman. Ar-Rahman itu juga mubalaghah. Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, itu maksudnya 100% tidak kurang sedikit pun. Bijaknya Allah, hakimnya Allah, alimnya Allah. Nah, penutup surat An-Nisa ayat 11. Sekarang kita beralih ke ayat 12-nya. Nanti awal ayat 12 itu pembagian. Jadi ayat 11 itu Allah jelaskan serinci-rincinya pembagian waris terkait hubungan darah. Anak, ayah ibu. Kalau si
ayah meninggal, ahli warisnya anak laki, ada anak perempuan gimana? Laki saja gimana? Perempuan saja gimana? 2 orang perempuan gimana? Kalau si yang meninggal punya saudara gimana? Kalau nggak punya saudara gimana? Nah itu terkait hubungan darah. Ayat 12 pembagian waris terkait hubungan perkawinan. Istri dapat berapa? Ketika istri meninggal ada anak, suami dapat berapa? Ketika meninggal nggak punya anak, suami berapa? Ya, suami meninggal, istri dapat berapa kalau suami punya anak? Kalau nggak punya, terus nanti kalau ada saudara seibu, nah itu saudara seibu. Itu bukan saudara, karena bawaan. Tahu, saudara seibu itu adalah seorang yang punya anak menikah lagi. Nanti hasil pernikahan dengan anak bawaan itu saudara seibu. Ya, seorang perempuan yang janda, apakah janda ditinggal wafat atau janda cerai, lalu dia menikah dengan laki-laki. Dia bawa anak. Nanti setelah nikah lahir anak, maka anak bawaan dengan anak hasil pernikahan itu saudara seibu. Nah, itu diatur oleh Allah dalam surat An-Nisa 12. Nah, diuraikan serinci-rincinya ya. Ada 6 pembagiannya itu. Tapi itu 6 nanti masing-masing ada bisa pecahan-pecahan. Secara umum pembagian waris itu hanya 16 pasal. Tapi nanti ada rinciannya dikit-dikit, mungkin totalnya sampai 25 atau 26 pasal. Nah, ini semua ditutup ayat 12 itu dengan wasiyatan minallah. Ayat pertama waris yaitu 11 diawali dengan yusikumullah. Allah berwasiat. Ayat 12 penutupnya wasiyatan minallah. Ini wasiat Allah, diulang. At-tikrar dalam ilmu balaghah namanya taukid. Pengulangan itu taukid. Kita yang mendengar harus percaya. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Saya ngomong ra'aitu timsah ala saqafi. Ra'aitu timsah ala saqfil masjid. Saya lihat buaya di atas loteng masjid. Masuk akal enggak? Percaya enggak? Enggak percayalah. Logikanya. Tapi kalau majas mungkin yang dimaksud itu buaya darat. Ya, dia lagi naik atas. Buaya darat tahu ya? Tapi kalau saya ngomong 2 kali, itu timsah ala saqafil masjid, atimsah. Kalau saya bukan pembohong, wajib percaya. Sumpah itu, saya lihat buaya, benar-benar saya lihat buaya. Lagi saya ngulang lagi, atimsah. Itu timsah, atimsah, wat timsah. Itu benar-benar diulang. Kalau kita yang ngomong gitu. Ya. Cuman sekarang ini karena sudah banyak pembohong, mau diulang 10 kali blok kita nggak usah percaya. Pak. Mana bisa buaya naik? Dari mana sungainya? Di mana? Emang jatuh dari langit lewat hujan? Nggak ada. Nah yang itu. Tapi kalau yang ngomongnya kita kenal dari kecil, dia tidak pernah bohong, mungkin. Kayak Nabi ya. Nabi ngomong nanti ada kiamat, orang bangkit lagi dari kematian. Nggak ada yang percaya. Cuman karena Nabi tidak pernah bohong dari kecil, sekalipun nggak pernah bohong. Mereka telah mengenal Nabi sebagai Al-Amin. Nabi ngomong kiamat yang tidak masuk akal bagi mereka pun saat itu mereka terpaksa, dan tanda kutip terpaksa percaya. Karena tidak ada peluang untuk tidak percaya. Kenapa? Orang yang ngomong itu tidak pernah bohong. Ya kan? Itulah yang dari awal Nabi sahabat itu terkenal tidak pernah bohong sampai tabi'in. Jadi kalau ada yang bohong pasti berislam. Ada yang bohong pasti bukan muslim. Di zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau sekarang yang muslimnya gimana? Saya nggak korupsi. Kalau saya korupsi silakan gantung saya di pohon toge. Pohon toge. Tahu-tahu ketahuan, terbukti. Dia muslim, kadang-kadang namanya ada din ujungnya. Din itu agama. Nazaruddin. Nah, itu aja lah. Tadi yang lain kebetulan suara. Kalau kebetulan namanya sama nggak sengaja Pak ya. Termarah pula. Nama saya kan Nazaruddin, Ustaz ngomong Nazaruddin. Nazaruddin yang korupsi itu bukan Bapak. Kan orang namanya banyak yang sama. Yang sudah terbukti aja yang saya sebut. Kalau yang nggak terbukti baru diduga, jangan sebut. Siapa tahu dia nggak korupsi. Untuk kita menghindar darinya, jangan mencontohnya. Terakhir di ayat 12 ditutup Allah dengan ungkapan wallahu alimun halim. Ini diulang, wasiat diulang, taukid. Benar-benar wasiat Allah. Dan ini menggunakan isim masdar, ausa yusi wasiyatan. Kalau wasiat itu tidak ada tensis, tidak mengenal bentuk waktu. Jadi
Apa maksudnya? Lidawami wasubut. Selalu begitu, tidak ada perubahan. Jadi wasiat Allah nggak ada perubahan. Tentang waris nggak ada perubahan. Selama-lamanya sampai kiamat begitulah. Ketika dia diulang dari yusikumullah wasiatan minallah, taukid, setara sumpah dia. Sumpah Allah ini. Wasiat Allah. Nah, sekarang diulang lagi. Di akhir ayat 11, aliman hakiman. Sekarang alimun halimun. Pilihan asmaul husnanya kenapa? Kan asmaul husna ada 99 peluang. Kenapa alimun lagi? Emang gak ada yang lain apa? Ini menegaskan hanya Allah yang tahu bagaimana pembagian waris, bagaimana dampaknya setelah itu Allah tahu. Kalau kalian pakai hukum Allah, dunia akhirat pasti bahagia. Kalau tidak, Allah juga tahu bahwa akan sengsara. Tiba-tiba ada adik membunuh kakaknya karena waris. Nah, dia pakai cara lain. Coba pakai cara Islam. Halim, nah ini ada Ustaz Halim. Maha lembut nih. Ini Ustaz Halim ini lembut banget ya. Kalau bicara penyantun, sangat lembut, sangat penyantun. Nah, kayak Nabi Ibrahim tuh, la halimun awahun, ya awahun halim. Sangat lembut, sangat penyantun. Sampai-sampai dia doakan ayahnya supaya diampuni Allah. Baru Allah tegur, nggak boleh Ibrahim. Nah, baru diem. Sampai kaum Nabi Lut mau diazab juga. Nabi Ibrahim masih aja minta, ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah, tunda ya Allah, tunda ya Allah. Baru kata Allah, ya Ibrahim, arid an haza, hentikan doa kamu. Mereka itu kaum LGBT mau diazab. Nah, baru Nabi Ibrahim berhenti. Nabi Ibrahim itu nggak tegaan, Pak. Sangat lembut sekali. Dan dialah bapaknya para nabi. Ini ayat 11 ya, ayat 12 ya. Diulang alimun, halimun. Lihat lagi. Ini ayat 176, ayat terakhir. Ayat terakhir ini terkait dengan orang mati nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya kakek nenek, nggak punya anak, nggak punya cucu cicit, nggak ada. Tapi kaya raya, bujangan mati, hartanya banyak. Datang paman-pamannya, datang saudara-saudaranya. Saya lebih berhak. Ya, sepupunya datang, semua datang. Kami lebih berhak. Akhirnya senjata, keluarin pedang, keluarin tombak. Hampir saja pertumpahan darah memperlukan harta waris orang mati bujangan kaya raya. Akhirnya bicaralah yang paling tuanya, kenapa kamu mau bunuh-bunuhan? Nabi ada. Ayo kita ke tempat Nabi. Datanglah ke tempat Nabi. Rame-rame, ada yang bawa pedang belum sempat lagi masuk sarung, Pak. Tombak masih dipegang. Nabi di rumah kaget, orang demo bawa pedang. Wah, Bapak coba lagi tidur siang, berisik orang demo bawa pedang semua. Mereka mau tawuran di depan Bapak. Ya Muhammad, kami minta fatwa, minta fatwa. Ini orang kaya raya meninggal, nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada ibu, nggak ada nenek, nggak ada semua, nggak ada anak, nggak ada semua sampai cicit nggak ada. Kami minta fatwa. Nabi sudah berpikir bagaimana caranya, berpikir keras, tapi biasa Nabi menunda untuk bicara. Siapa tahu ada wahyu turun. Benar turun wahyu. Yastaftunak. Mereka datang berbondong-bondong minta fatwa kepada engkau ya Muhammad. Qul, katakan, Allahu yuftikum fil kalalah. Dalam hal ini, dalam hal waris, Allah yang berfatwa. Nabi mau fatwa ditolak. Allah turunkan Al-Quran sebagai fatwanya. Sekarang banyak ustadz berfatwa soal waris. Nabi aja tidak berfatwa. Nggak perlu fatwa, Pak, karena waris sudah rinci. Nggak perlu kombinasi. Nggak perlu. Sekarang orang pakai kombinasi, namanya kombinasi itu namanya kompilasi hukum Islam. Sekarang resmi, Pak. Bapak kalau ke notaris kemana dipakai itu kompilasi. Kalau saya nggak rekomen kompilasi, nggak rekomen. Dia bikin saja kompilasi hukum waris. Kalau dia bawa Islam, berarti Al-Quran. Jangan pakai Islam kalau mau kompilasi hukum waris. Kalau dia sebut kompilasi hukum Islam itu nggak berubah. Kalaupun ada kaidah mengatakan berubah karena waktu dan zaman, itu bukannya hukum yang berubah. Saya mau tanya sekarang, makan babi apa hukumnya? Ada orang terjebak di hutan sendirian. Pesawat jatuh, dia hidup sendirian dan mati. Enggak ada lagi, Pak, makanan, udah kelaparan, terancamlah dia, darurat. Yang ada satu-satunya adalah babi. Enggak ada kelinci juga, enggak ada. Babi sudah tinggal disembelih, udah sekarat.
Ya kan? Sekarang saya mau tanya, orang tersebut yang keadaan darurat kalau nggak makan babi dia mati. Apa hukum makan apa hukum babi? Apa hukum babi? Apa? Boleh? Hukumnya saya tanya, bukan boleh tidak bolehnya. Haram tetap. Tetap haram, tapi kondisi orang itu menyebabkan dia boleh makan haram. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membolehkan orang makan haram. Artinya kalau tidak ada babi pun ada ular boleh. Tapi hukum ular tetap haram. Jadi tidak ada perubahan dalam hukum. Kondisi aja, kondisi orang itu yang menyebabkan dia boleh makan haram. Sehingga kalau Bapak dalam kondisi begitu, ternyata yang haramnya adanya bukan babi tapi ular anaconda, ya udah itu saja. Ya, enggak harus nunggu babi, Pak. Akan harus babi. Enggak. Kondisi darurat terancam nyawa menyebabkan dia boleh makan babi anaconda, tapi enggak boleh digabung-gabungin. Nanti yang untuk sate babi, untuk yang sopnya anaconda, untuk yang tongsengnya jangan, enggak bisa begitu. Dan itu tidak boleh sekenyang-kenyangnya. Cukup untuk menghilangkan lapar dan sisanya jatah harimau. Jangan entar ya dipanggang dulu, diawetkan. Enggak boleh. Ya itu aja. Enggak boleh siapin disuir-suir bisa dikasih sambal setan. Enggak boleh. Hanya untuk menjaga jangan mati aja. Nah, jadi hukum babi tetap haram. Nah, sama ini juga. Kalau tidak boleh fatwa ya nggak boleh semua. Ya Allah yang ngatur situ, fardu dia. Nabi saja tidak berfatwa masalah faraid. Sekarang banyak yang fatwa waris. Ini problemnya dulu waktu Menteri Agama Munawir Sadzali kepengen satu lagi perempuan. Dan udah diajukan dulu di DPR tuh ditolak, Pak. Di zaman Menteri Agama Munawir Sadzali itu ditolak undang-undang kompilasi itu. Tapi siapa sih yang tahu kalau sesuatu yang ditolak dulu sekarang ditolak? Yang dulu ditolak sekarang bisa jadi resmi gitu. Tergantung siapa yang memimpin. Makanya hati-hati milih-milih pemimpin. Maksudnya milih Pak RT hati-hati. Siapa tahu Pak RT-nya sakit nggak bisa ngelayanin warga. Nah, yubayyinullahu lakum an tadillu. Penjelasan Allah tentang faraid yang rinci ini agar kamu tidak sesat. Artinya memakai cara lain sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Penutup ayat 176, dan Allah kembali lagi alim lagi ya. Kenapa enggak pakai asmaul husna yang lain? Jadi dalam 3 ayat waris Allah disebut dengan alim 3 kali. Kalau 2 kali saya sudah taukid, apa namanya kalau 3 kali? Takkidut taukid. Menakid sudah taukid. Berarti ini sumpah 3 kali. Allah bersumpah 3 kali bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Untuk apa? Kita sekali aja kita udah beriman. Itu menunjukkan saking pentingnya. Tapi orang menganggap tidak penting ya. Itu bahaya itu. Akidahnya bahaya itu. Kalau Allah saja menganggap sangat penting, orang beriman. Ini lagi. Ayat 13. Tadi ayat 12 An-Nisa, ini ayat 13-nya konsekuensi. Tilka kalau itu tunggal, tetapi kalau dia untuk li ghairi aqil bisa untuk jamak. Tilka itu. Jadi tilka kalimat tunggal untuk muannas tetapi dia bukan berakal. Maksudnya banyak. Tilka. Semua tadi rincian pembagian di ayat 11, rincian di ayat 12 dan termasuk yang di ayat 176, semua rincian itu adalah hukum Allah. Tilka, semua itu hukum Allah. Nah, apa konsekuensi dari mentaatinya? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat pada hukum Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat. Allah masukkan dia ke dalam surga. Saya mau tanya, surganya 1 atau 2 atau 3? Banyak. Kalau jannatun 1, tanya tasanggul. Kalau 2 jannatan, pakai alif atau pakai ya jannatain. Kalau banyak jannat pakai ta ta'nis. Jadi siapa yang melaksanakan waris dengan taat dapat banyak surga. Apa maksudnya? Kita ini nanti masuk surga enggak mesti 1 surga, Pak. Beriman bertakwa masuk surga. Tapi kalau dia
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut dengan keagungan Tuhannya, dia dapat 2 surga. Siapa yang takut, khauf kepada Allah, khasyatum minallah, maka dapat 2 surga. Nah sekarang nggak ada kaitan dengan itu, tidak ada disebut itu, tapi melaksanakan faraid dapat minimal 3 surga, 4 surga, 5 surga, jannat, banyak surga. Dari mana surganya? Orang beriman bertakwa dapat surga 1. Setiap lahir manusia Allah siapkan 1 surga. Ternyata ada orang yang kekal di neraka, maka surganya nganggur. Surga nganggur itulah diberikan kembali kepada penghuni surga. Sementara yang masuk neraka jahanam jauh lebih banyak daripada masuk surga. Makanya banyak surga diberikan pada 1 orang. Walau alam apakah maksudnya surganya ataukah kenikmatan surganya yang dilipat gandakan sebanyak itu. Tapi yang jelas dapat banyak surga. Makanya laksanakan waris. Tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir dari banyak sungai-sungai. Mengalir, nikmat surga itu mengalir. Oh, maksudnya mengalir. Di surga itu tidak ada rasa nikmat yang sama. Kata Nabi, kullu aklin sab'una ta'min. Sekali gigit 70 rasa. Misalnya ini minuman surga, misalnya. Kita ini masuk surga. Minum. Silakan Pak, minum. Bismillah. Ya Allah luar biasa, alhamdulillah, nikmat 70 rasa. Jadi 70 rasa nikmat, bukan rasa pahit, bukan rasa apa. Kalau ini kan cuma 1 rasa, rasa manis. Karena nikmat kepengen lagi. Bismillah. Ya Allah, ini bukan yang tadi, 70 rasa yang baru. Lebih nikmat dari 70 rasa sebelumnya. Itu namanya tajri, mengalir. Kan mengalir. Antum kalau sungai ngalir, ambil air, minum. Nanti, ya Allah nih, ambil lagi yang kedua. Emang air yang sama? Bukan. Air yang tadi udah anyut ke sana dia. Nah, itu air baru. Itu namanya nikmat surga mengalir. Jadi tidak pernah orang merasa nikmat yang sama. Selalu baru, selalu lebih nikmat. Termasuk ketika naik-naik ke puncak gunung bersama istri. Nggak usah dijelaskan. Nah, kalau tidak mau taat, ini kalau taat ya, tuh dapat surga, mengalir, khalidina fiha, kekal. Supaya tidak ada asumsi nanti surga kayak Nabi Adam ada larangan, kalau makan buah khuldi keluar. Nah, Allah tegaskan khalidina fiha, tidak ada larangan lagi. Jangan-jangan nanti kita rebutan buah khuldi. Karena nanti surga berikutnya tidak ada yang keluar lagi. Khalidina fiha. Karena itu seringkali tentang surga ada itu ya, ada khalid. Untuk meyakinkan semua calon-calon penghuni surga, nanti surga tidak kayak Nabi Adam dulu, semuanya boleh kecuali itu. Sekarang nanti surga nanti semuanya boleh, tidak ada kecuali. Nanti kita rebutan itu, mana buah khulinya? Ya kakek kami ya kakek Adam, mana buah khuli itu? Udah aku makan duluan kata dia. Kami mana? Kamu minta saja. Kok minta? Iya kan namanya surga. Minta apapun dikasih. Ya udah nggak usah berebutan Pak. Nggak usah berebutan, di dunia aja kita rebutan. Kapling kurang, beli punya orang, dikasih pagar tambah 2 meter ke depan, maling. Ini tanya segini tambah 2 jengkal, sejengkal aja dilaknat Allah. Apalagi 2 jengkal. Bila perlu mundur Pak ya, kalau antum bikin. Bila perlu tanah atap curahan kita di tanah kita, jangan di tanah orang. Nggak boleh ya. Kan ngelebihin di atas doang Ustaz, nggak ada tanah orang yang diganggu. Haram Pak. Jadi ini atap kita kan. Lalu air hujannya jatuh di tanah orang, haram. Oke, kalau bikin atap maju ke dalam, mundur ke dalam. Maju ke dalam. Jangan tambah-tambah. Maling, dilaknat Allah. Jadi air hujannya pun harus jatuh ke tanah kita. Kadang-kadang selokan dia ambil. Ditaruh apalah untuk parkir motor. Selokan depan. Makanya macet pada mampet banjir. Enggak di sini tapi. Tilka hududullah. Sudah ya? Wa dzalika fauzul azim. Itulah kemenangan terbesar. Bukankah kemenangan coba di dunia dapat harta waris yang berlimpah, enak, bisa pakai apa aja, untuk bayar hutang bisa, tambah modal bisa, tambah untuk biaya sekolah anak bisa, tambah 1 lagi bisa, tambah rumah 1 lagi dengan isinya. Nah, itu bisa semua. Di akhirat dapat surga. Bukankah ini kemenangan?
Di dunia dapat harta waris berlimpah, di akhirat dapat surga. 2 kali lipat bahagianya. Sebaliknya kalau tak mau, antum terserah nanti tafsirnya, tapi saya letter lagi di sini. Karena tidak mungkin ada tafsir kalau tidak ada nas. Kalau ada tafsir tanpa nas, itu namanya tafsir. Kalau kita pakai jalan lain dia pakai jalan lain, itu namanya. Dia tafsir tapi teksnya nggak ada, itu namanya tafsir jalan lain. Kalau yang sah itu tafsir jalan lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang maksiat kepada Allah, tidak mau ikut, wa yata'adda hududah. Jadi hududah apa? Hukum Allah tentang nih. Coba ini, hududah ini apa? Nih, hukum waris ini maksudnya. Karena sebelumnya kalau domir kembali ke yang dekat. Kalau ini ayat 11 kembali ke 10. Ayat 13 ya, kembali ke 12. Ustaz, itu antum tafsirnya ngawur itu. Antum mau larikan ke domainnya mana? Ke surat Al-Mujadalah ayat 2. Sementara dia dekat dengan ayat 12 An-Nisa, lompat jauh, menyalahi kaidah tafsir. Di antaranya boleh kita sebut ini. Barang siapa yang mengasihi Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukum Allah termasuk faraid, yudkhilhu naron, Allah memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal. Walahu adzabun muhin, baginya azab teramat hina. Ustaz, tafsirnya begitu. Antum mau tafsir apa? Tolong carikan rujukannya. Jadi kalau orang tahajud tiap malam, duha tidak tinggal, puasa sunat dilakukan. Nah, sekarang antum puasa sunat nih, tahu semua apa kali ya? Ustaz, kenapa enggak? Saya undangan banyak. Nanti kemana-mana orang kasih makan, bawa berkat. Tergoda, Pak. Nah, ini ya azab yang amat hina kalau tidak melaksanakan. Jadi seolah-olah, saya masih nyebut seolah-olah, bukan pasti. Kalau rajin tahajud, rajin doa, tapi cara pembagian warisnya bukan cara Allah, masih terancam kekal di neraka. Ini alangkah enaknya cuman menjalankan faraid aturan Allah, dapat surga kekal. Dunia dapat harta banyak, akhirat surga kekal, padahal cuman membagi cara Allah, kita pun dapat. Pilih mana, Pak? Pilih kepengen dapat banyak, mengambil bagian saudara kita, tapi di akhirat kekal neraka? Atau kita dapat bagian kita yang halal di surga kekal, di akhirat kekal surga. Pilih mana? Pilih dapat banyak di dunia, kekal di surga. Yalah kalau antum banyak dapatnya. Ya, ini lagi ya. Ini waktunya sampai jam berapa nih, Pak? Habis ya? Karena ini masih lanjut, saya izinkan kalau antum ada keperluan. Tapi saya tetap di sini sampai jam 6 sore. Siap-siap aja, makan siangnya siap-siap. Tidur siang siapa? Saya ada jadwal lagi jam 7. Semua lafaz Allah dalam poin di atas tidak diganti domir. Gini, Pak. Muhammad bangun. Lalu dia. Itu domir. Pronoun atau naon. Pronoun. Dia wudu, dia sholat tahajud. Itu namanya domir. Enggak mesti Muhammad bangun tidur, lalu Muhammad pergi kamar mandi, Muhammad berwudu, Muhammad sholat tahajud. Itu namanya bukan pronoun, itu namanya masih kalimat pelaku utama. Nah, ini pelaku utama itu diganti namanya dengan she, diganti her. Kalau he diganti him. Gitu. We, us, you, yours. Itu namanya pronoun. Kata ganti dalam masalah domir. Kenapa begitu, Pak? Begini ya. Kalau antum dengar Ar-Rahman, apa artinya? Pengasih. Ar-Rahim sampai seterusnya sampai As-Sabur. Itu 99, itu namanya Asmaul Husna. Dan setiap Asmaul Husna itu luar biasa bobotnya, Pak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, doalah dengan menyebut itu. Allah itu bukan Asmaul Husna. Allah itu Ismullahil Azam. Nama Allah paling agung. Kalau antum sebut Allah, maka include di dalamnya
Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Sabur. Saya tahu awal sama akhir doang, As-Sabur akhirnya. Jadi kalau antum sebut Allah, berarti dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus semuanya masuk. Ahadus Somad masuk. Ustadz Abdul Somad nggak masuk. Ya, tapi Allah As-Somad masuk. Sampai Allah As-Sabur. Apa jadinya kalau lafaz Allah diganti domir? Bobotnya berkurang. Memang huwa itu Allah, hu hi Allah, tapi kurang bobotnya. Nah, kita lihat dari awal yang ada Allah lafaznya nggak ada yang diganti. Nih, dalam bahasa Arab ya, yusikumullah. Ada Allah kan? Mestinya kalimat Allah setelah ini diganti dengan huwa, hi, hu. Tapi kita lihat, ini masih ayat 11. Ini kan sama aja nih ya. Kan ujungnya faridatan. Nah, faridatan minallah. Mestinya apa? Faridatan minhu. Kenapa tidak minhu? Kalau ganti minhu ya jadi dia tidak lagi mengandung asmaul husna di dalamnya. Dengan diganti minallah berarti dia melibatkan semua asmaul husna saking berbobotnya. Tuh, innallah. Mesti apa? Innahu kana tawwaba. Ini innallah, enggak diganti innahu. Faridatan wasiatan minallah. Mesti apa? Wasiatan minhu. Wa huwa alimun halim. Ini wa Allah bukan wa huwa. Kan ini sudah penutup, sebut Allah sebelum-sebelumnya. Tuh. Qul huwa yuftikum. Qulillah, enggak diganti huwa. Yubayyinullah. Huwa yubayyinu lakum. Ini enggak diganti huwa. Allah masih tetap Allah. Wallah bukan wa huwa. Bukan wa huwa bikulli syai'in alim. Tilka hududullah, maksudnya apa? Tilka hududuhu. Ya. Wa may yuti'illah, maksudnya apa? Wa may yuti'hi. Nah, macam itu. Wa may yuti'hi. Tapi enggak diganti wa may yuti'illah. Tuh. Wa may ya'sillah, maksudnya apa? Wa may ya'sihi. Si dipendekin karena ya jazam oleh man. Jangan wa may ya'sihi. Kalau enggak ada man ya'sihi. Syarat. Karena dia fi'il syarat. Jawabannya apa? Jawabannya yudkhil atau yudkhil. Ya ta'adda juga. Ya ta'adda itu ada huruf ilat di ujungnya, ada alif, dihilangkan, tanda jazamnya dihilangkan. Ya ta'adda. Asalnya ya ta'adda. Karena dia jawab syarat hilang. Ya ta'adda. Tapi lafaz Allah tidak diganti. Coba, bagaimana bisa begitu ya? Kalau ayat tauhid saja diganti, Pak. Kata Nabi, seluruh Nabi ya, "U'budullaha wa la tusyriku bihi", bukan billahi. Nah, coba kita banding-bandingkan itu. Perkara paling penting saja tauhid, lafaz Allah ditukar dengan pronoun domir. Dalam perkara faraid tidak satu pun. Berarti sangat penting, sangat urgen. Artinya kalau kata sambutan presiden langsung, tidak pernah nyuruh menteri, tidak pernah nyuruh wali kota. Ya, kalau nyuruh gubernur pasti enggak lah, pasti enggak mau dia nyuruh gubernur yang itu yang kalau nyuruh menteri enggak. Semua urusan terkait ini dia langsung. Saking pentingnya kan, ngasih sertifikat keluarga, ngasih itu nggak mau diwakilkan. Saking pentingnya. Kalau nggak penting kan suruh aja menteri banyak, bisa suruh RT RW lurah juga bisa, satpam juga boleh suruh. Kalau penting nggak bisa nyuruh RT RW sama lurah, sama satpam apalagi. Lihat lagi. Faraid jamak faridah. Kenapa tidak di mawaris aja? Semua teks-teks hadis menyebutkan mawaris dan faraid. Lebih banyak kalimat faraid daripada mawaris. Padahal artinya sama. Ilmu faraid, ilmu waris. Tapi kalau sholat itu fardu enggak disebut sholat faridoh. Sholat faridoh. Sholat isya hukumnya fardu. Gitu. Tapi kalau sudah disebut faraid tanpa disebut sholat, pasti orang di otaknya
waris. Nih, lagi nih. Tuh, baca dulu. Betul. Menunda pembagian waris berarti menzolimi diri dan saudara. Dia berhak terima waris, lagi punya hutang, SPP belum bayar, anaknya 7. Utangnya banyak, tahu-tahu mati, warisan belum dibagi. Padahal kalau dia dapat waris, lunas semua utangnya. Dan sebab utama di azab kubur karena hutang. Sekalian, jangan pernah bergaul dengan monster yang bernama hutang. Ya, antum mati kan sebentar, Pak, mati, dicuci, dibungkus, disolatin, ditanam. 3 sampai 7 langkah orang tinggalkan, hidup lagi. Bukan sendirian, ada makhluk 2, inspektorat interrogator. Marabbuka. Tolong, nggak ada, sendirian. Nah, belum apa-apa, hutangnya tuh kelihatan tuh. Belum lunas motornya, mobilnya, rumahnya, kendaraannya. Langsung diazab. Nah, kalau dia dapat waris, lunas semua, mati dia, tidak diazab karena hutang. Mungkin ada hitungan lain, mungkin dapat nikmat kubur malah. Zolim nggak? Zolim itu pertama kepada ahli waris. Bisa lagi zolim kepada orang lain yang nggak ada tahu apa urusan, yaitu para penerima zakat. Karena umur harta hanya setahun. Nisabnya 85 gram. Kalau harta antum simpan senisab, setahun wajib zakat 2,5%. Kira-kira warisan itu berapa gram? Di bawah 85 gram. Orang miskin itu. Minimal rumah, berapa harga rumah? 400 juta. Kalau antum jadikan emas berapa gram? 400 gram. Nah, siapa yang ngeluarin zakatnya? Siapa dari harta yang kena zakat? Sementara setahun nggak dibagi, 2 tahun nggak dibagi, 2 tahun 2 kali mestinya dia bagi kepada 8 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin. Fakir miskin, saya Arabnya terlupa. Fakir miskin, gharimin, amil, mu'allaf, riqab, sabil, sabilillah. Sabilillah ibnu sabil. Siapa yang ngasih? Setiap tahun ada ahli waris yang ngasih zakat kepada mereka. Tahunya kepengen dapat zakat. Nah, kalau antum bagi sebelum setahun tidak ada zakat. Kalau setahun belum dibagi kena zakat. Nah, banyak sekali dizalimin. Fakir aja banyak, berapa orang tuh fakir? Miskin aja berapa banyak? Fisabilillah berapa banyak sekarang saudara kita di India dibantai oleh orang Hindu. Coba, berapa harusnya zakat untuk mereka? Itu bisa beli bom nuklir Rusia itu untuk membela dirinya. Tapi gara-gara nggak dikeluarin, dosa. Tiba-tiba 20 tahun nggak bagi zakat, nggak ada zakatnya, nggak bagi waris, nggak dikeluarin zakatnya. Makan milik orang lain. Wa wailul lil musyrikin, jurang neraka jahanam bagi orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun, yaitu orang yang tidak keluarin zakat, ingkar hari akhir. Surat Fussilat ayat 6 ayat 7. Enggak zakat musyrik. Nah, ini begini. Semua poin di atas lafaz Allah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Satu-satunya ibadah yang rinci dijelaskan. Kalau sholat, Allah katakan aqimus sholat. Bagaimana sholat? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Kapan waktunya? Dimulai dengan apa? Di hari apa? Hadis yang menjelaskan. Tapi zakat 2/3-nya, 1/3-nya, 1/2-nya, 1/4-nya, 1/6-nya, 1/8-nya, semua rincinya Allah langsung yang jelaskan. Rata-rata yang lain Nabi yang merincikan. Faraid, ilmu pengen waris, sedangkan ibadah lain fardu nggak disebut faraid. Setiap manusia mati pasti meninggalkan harta walaupun sedikit. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati nggak? Pasti. Ada di sini yang masih hidup umur 200 tahun? Ada sini? Siapa? Siapa yang merasa hidupnya akan 100 tahun? Angkat tangan. Ada? Yakin nggak Bapak umurnya? Yang ya, nggak usah. Maghrib nanti siapa yang yakin pasti masih hidup? Angkat tangan. Yang medical check up-nya paling cakep dah. Maju ke depan. Umumkan pakai mic ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya paling sehat. Saya sanggup main futsal 100 babak. Saya pasti
maghrib nanti masih hidup, silakan ke depan. Saya doain dari tempat duduk diikutin malaikat maut. Nah, nih Rasul bersabda, ta'allamul faraidah wa 'allimuh fa innahu nisful ilmi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, pelajarilah faraid. Ini pesan Nabi kepada siapa? Kepada semua gubernur di wilayah kaum muslimin yang ditaklukkan. Gubernur, ajak rakyatmu pelajarilah faraid. Pelajari oleh kalian sampai paham. Lalu ajarkan. Jadi pelajari dulu, ajarkan kepada rakyat. Gubernur seluruh kaum muslimin diwajibkan belajar faraid di zaman Nabi. Kenapa Nabi bilang faraid separuh ilmu? Ini daun ilmu, daun timbangan ilmu. Ini faraid. Nah, di sebelah ini semua nih, tafsir, hadis, bahasa Arab, kimia, fisika, ilmu buat bom, ilmu buat tank baja, di satu timbangan ini. Ini cukup faraid, seimbang dia. Antum menguasai faraid, menguasai setengah ilmu. Ilmu hanya 3, Al-Quran, Sunnah, dan ilmu faraid kata Nabi. Ya, kemudian pelajari faraid, pelajari Al-Quran, ajarkan. Pelajari faraid, karena sungguhnya aku akan mati. Ilmu akan diangkat. Orang berselisih masalah waris, lalu tidak ada hakimnya. Kata Nabi akan terjadi waktunya orang selisih faraid, dia selesaikan dengan cara sendiri. Di Pamulang ini tahun 2014, adik membacok kakaknya lagi bawa motor karena kakaknya nggak mau bagi waris. Ini pesan Umar bin Khattab. Jadi Nabi ngomong gini, para khalifah juga nulis surat kepada gubernur Syam Abu Musa al-Asy'ari, ta'allamul faraida fa innaha min dinikum. Separuh agama. Saya tadinya menduga ini kaul Umar bin Khattab. Setelah saya buka fatwa Azhar itu tentang waris, ternyata ini hadis Nabi juga. Jadi Umar hanya mengulang kata-kata Nabi. Pelajari faraid karena dia setengah agama, separuh agama. Siapa yang tinggalkan, dia tinggalkan separuh agama. Nah, sekarang saya sudah sampaikan, kira-kira urgen nggak kita belajar faraid nih? Nah, berarti kalau antum sudah menjawab begitu, ceramah saya sukses. Kalian bilang nggak urgen Ustaz, nah ini mesti perkara ini, salah ini, ya. Apa yang salah ini ya? Barangkali itu ya, jemaah sekalian yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjut bulan depan. Banyak lagi ya tema-temanya nanti. Insyaallah belajar faraid lebih mudah karena ketika saya belajar saya mengalami banyak hambatan. Setelah saya bisa membuat skema ini, faraid menjadi mudah. Insyaallah saya fotokopikan bahan-bahannya. Ini nanti akan saya share, saya bagi ini. Ya. Thank you. Program. Siapa yang mau masuk anaknya pondok pesantren silakan. Ini pondoknya, ini masjid sekarang yang sudah jadi, sekarang lagi bangun pondok sekarang. Ini kita masjid dulu baru ruang pondok. Ini visi misi. Ini yang kita bikin untuk pondoknya. Tadi masjidnya sudah selesai, ini pondoknya. Yang mau wakaf silakan. Nah, ini yang kita rubah jadi kelas. Masih nyala nggak ya? Ini belajar di sini Pak selama ini, tapi ini sudah nggak ada nih, udah diganti bangunan, sudah 3 lantai, belum selesai, baru. Nah, ini dulu belajar di sini santri-santri. Masih ada kesempatan siapa yang mau wakaf, datang aja di Legoso. Saya tadi kesini cuma 15 menit, subuh-subuh nggak ada apa-apa, 15 menit sampai. Tahu-tahu sampai sini masih gulak gulita. Azan 10 menit lagi. Nah ini ya, silakan ada pertanyaan. Tadi saya bilang ya yang ada keperluan boleh. Nah, karena itu kita silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu khilaf ya Pak. Maksud saya secara kumulatif ada yang mengatakan dizakatin berapa nilainya. Satu lagi pendapat hanya harta yang kena zakat, emas, perak, tabungan, tapi rumahnya, tanahnya enggak. Tapi yang pendapat yang lebih masyhur termasuk
Kenapa? Karena harga halaman, harga tanah, harga rumah melebihi nisab. Nah, itu khilaf. Soal itu khilaf. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuma nanti pengumuman yang soal ini penting. Ya. Setengah dari agama. Saya mau tanya satu aja, apa akibatnya bagi ahli waris yang tidak menjalankan fara'id, tidak membagi warisnya, mewaris? Apa dampaknya pada kehidupan mereka? Bisa lebih 10 tahun yang dibagi. Apakah ada sial atau berpengaruh hidup atau apa? Kalau katakan gini, katakan kita pada mampu semua misalnya, anaknya pada besar, pada pekerjaan, pada penghasilan, tapi warga orang tuanya belum dibagikan. Apa dampaknya? Pertama secara apa ya? Pada diri dia di waris ini. Ini dampak di akhirat apa di dunia? Nah, ini sudah jelas ya. Saya nggak mau tafsir ini karena nanti banyak yang ingin cara lain tafsirannya. Karena sekarang ada juga orang jin menafsirkan hal yang sama. Tapi saya begini, tafsir itu tidak akan ada kalau tidak ada teks. Kalau ada orang nafsir tanpa teks, berarti dia bukan menafsir Quran. Mungkin dia menafsir pendapat, atau dia menafsir kata-kata motivator, kata-kata mutiara. Kalau tafsir, mesti ada teks. Nah, teksnya begini dampak. Di akhirat mereka kekal. Di dunia jelas orang yang punya kebutuhan tertunda. Kan rugi tuh. Yang kedua, belum dapat waris sudah mati. Apa itu enggak dampak? Sementara dia dikejar-kejar hutang. Lalu dia meninggal, anak bininya dari mana membayar hutang? Dia nagih kepada keluarga suaminya. Mana waris suami saya? Nanti dibilang apa? Rakus banget. Padahal hak dia. Dia bisa bayar hutang. Ketika dia janda, dia bisa sekolahkan anak sampai S3. Dari mana? Dari waris suaminya. Tahu-tahu suaminya yang dapat waris? Zolim, Pak. Jadi gini, hilangkan dulu di otak kita bagi waris itu jual-jual dapat uang cash. Hilangkan dulu. Apa sih rumah, toko, mobil, rental, sewaan? Itu dulu dihitung yang produktif. Dia meninggal, ada kontrakan 60 pintu. Pintunya doang. Ada toko 2, pom bensin 1. Itu langsung hitung aja. Jadi dari kontrakan berapa bagian dia, berapa bagian ibu atau istri, berapa anak-anak. Langsung catat, itu saham dia. Terbagi sudah. Setiap tutup buku bagi hasil sesuai dengan sahamnya. Yang 1/8 ibu, ya setiap untung potong dulu ya, potong pajak, potong pengeluaran, gaji karyawan, cas servis, uang sikut, uang sundul, uang preman, uang ormas, potong semua dulu. Sisanya berapa untungnya? Tiba-tiba dapat gaji otomatis kan? Meninggal sebulan ayah. Nah, dari sebulan kita dapat pembagian tiap bulan. Kita bisa nambah saham di situ. Jadi jangan pikiran kotor bagi waris jual-jual. Justru warisan yang produktif bisa jadi perusahaan keluarga. Gak usah jual. Jadi jauhkan dulu Pak. Kalau bagi waris itu jual, itu jauhkan dulu. Makanya bagi waris itu bisa langsung. Sehari kematian langsung terbagi. Jadi dari toko tiba-tiba dia punya saham sekian. Dia butuh mendadak, tawarkan kepada ahli waris yang lain. Ini kamu kan anak laki-laki, kamu dari 7/8 dapat 2 bagian. Nah ini saudaramu yang laki-laki, dia butuh mendadak, mau nggak kamu bayar tuh 2 bagian dari 7/8 tuh? Ditaksir harganya berapa? Bayar dia kasihlah kepada yang lagi butuh. Nah yang bayar sahamnya jadi 2 kali lipat, 4 bagian dari 7/8. Nanti modalnya segitu, yang sudah dibayar kalau bagi untung nggak dapat apa-apa dia. Yang tadi nebusin modal dapat 2 kali lipat. Kan selesai begitu aja, jangan pusing banget bagi waris. Berapa harganya? Hitung siapa yang mau beli. Ustaz, kami belum bisa bagi waris. Kenapa? Belum terjual. Emang siapa yang nyuruh jual-jual? Bagi waris itu nggak mesti jual-jual. Apalagi 14 unit kontrakan, ruko, bensin, pom bensin. Ngapain jual? Produktif lagi, laris lagi. Tiba-tiba kita dapat uang banyak Pak tiap bulan. Kita lagi miskin, orang tua kaya. Tahu nggak meninggal, nah otomatis itu bulan depan dia dapat bagiannya kalau tutup buku. Kalau tutup bukunya tiap bulan, kalau tiap semester triwulan ya triwulan, semester.
tinggal manajemennya saja. Ya potong semua lah, potong zakat, potong pajak, potong gaji karyawan, cas servis, potong semua. Selisihnya itu saldonya hak kita berapa. Jadi nggak mesti jual-jual. Tapi kalau warisnya rumah di pojok, di masuk gang, motor aja sempit, nggak bisa. Mau jualan apa di situ nggak? Jualah itu, bagilah uangnya. Ini produktif pinggir jalan, mau bagi waris, alangkah ruginya. Biarkan aja ruko di situ. Di ruko itu kita punya saham sekian, tinggal bagi hasilnya. Nanti dicatatkan di notaris, kasihkan anak kita, ayah punya saham di sana sekian, saudara ayah punya sekian, pamanmu, bibimu punya sekian. Nanti anak paman itu diaktekan notaris. Apa kesepakatan perusahaan keluarga itu, bisnis. Jadi yang PNS dapat gaji dari negara, dapat gaji dari tokonya sendiri. Nanti gaji tokonya lebih gede daripada gaji negara. Lagi berkembang lagi kan. Nanti ada yang bangkrut, kita akuisisi, Giant diakuisisi. Jadi kita semua punya mall-mall itu, Pak. Matahari mau redup sekarang kan, Matahari udah mau redup, Pak. Ambil alih itu. Ya. Apalagi Carrefour, banyak. Jadi jangan pikiran itu mau uang cash saja. Rugi, Pak. Dapat uang cash, Anda jual rumah dapat uang cash. Beli rumah jadi rumah buruk, rumah jelek. Rumah bagus jadi rumah kecil kalau jual-jual itu. Biar aja yang produktif, tinggal cari siapa pengelolanya yang jago akuntansi, digaji. Jelas ya? Waalaikumsalam. Dulu perang gara-gara itu. Entar dulu, Imam Bonjol ingin pakai ayat, orang Padri ingin pakai adat. 1825 bentrok sampai 1830. Kaum Padri dikasih senjata oleh Belanda. Dia mau rubah adat. Ayo, lawan tuh Imam Bonjol. Imam Bonjol itu ulama. Kalau kita kenal cuman pahlawan, ulama. Perang, duk Belanda adu domba terus 5 tahun habis, Pak, banyak meninggal. Lah barulah sadar setelah banyak korban kaum adat, kami salah. Ayo kita rembuklah, keluarlah komitmen. Adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Adat harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Syariat harus Al-Quran. Itu sepakat. Nah, kalau dia komitmen dari 1830 sampai sekarang, Minang itu harus pakai ayat. Karena itulah maka orang Minang itu, suku Minang itu 100% Muslim. Saya katakan Minang bukan Padang, Pak. Kalau ada orang Minang yang keluar dari Islam, langsung lepas kesukuannya, dia tidak Minang lagi. Ya. Jadi Minang bukan Padang, Minang 100% Muslim. Kamu dari mana? Saya dari Minang, berarti dia Muslim. Kamu dari mana? Dari Padang, belum tentu Muslim. Itu kesepakatan Imam Bonjol dan kaum Padri. Di tengah jalan tiba-tiba kaum adat melanggar kesepakatan. Bahkan sampai sekarang ulamanya pun melanggar. Pakai istilah harta pusako, pakai istilah warisan jatuh ke kemenakan. Dari mana jalurnya? Kemenakan dapat waris dari mana, Pak? Anak kandung nggak dapat. Ya, nah itu cara adat. Padahal sudah komitmen melawan Belanda bersama-sama karena kaum adat selama ini diadu domba oleh Belanda untuk memerangi Imam Bonjol. Kaum adatnya sekarang mengambil alih masalah faraid, tapi ulamanya tetap bertahan. Jadi di Padang itu sekarang khilafiyah itu. Ada yang mau cara ayat, ada yang mau cara adat. Oh, dia sudah kaya, dia di Tanah Abang punya toko 5 pintu. Nggak ada kaitan dengan kaya miskin. Terima dulu pembagian Allah, nanti mau diapakan? Terserah ente, mau kasih adik perempuan, mau kasih ponakan, silakan terima. Ini bagian saya hibahkan buat Adinda. Itu. Jadi cara Allah
Allah yang bagi, terima dulu. Setelah terima apa yang Allah tentukan, baru menjadi hak kita, baru kita bagi. Jadi orang mati itu, Pak, doanya apa? Bukan doain orang mati, bukan. Setelah orang mati doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kami kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Nyawanya. Terus seluruh hartanya kembali kepada Allah. Haram dipakai kecuali sesudah dibagi sesuai aturan Allah, baru boleh dipakai. Betapa banyak orang pakai harta waris belum dibagi sesuai aturan Allah, belum menjadi milik manusia itu. Ngeri nggak? Jadi tema pengajian ini horor. Ya. Jadi yang ceramah ini Suzana, kuntilanak. Memang itu, Pak. Saya mau ngomong apa? Ya nggak bisa enggak, Pak. Dalam hal harta ini memang hisabnya berat. 1 rupiah pun hisabnya berat harta itu. Jangankan 1 miliar. Apalagi kemarin 78 triliun dibawa. Si Apeng. Enak aja dia bawa Singapura. Cukup ya. Habis waktunya nih. Mohon maaf nih. Saya ini harus ngantor jam 7 ini. Kan? Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Insyaallah ya, jumpa lagi insyaallah bulan depan. Saya janjiin ini, mudah-mudahan nggak lupa. Saya fotokopiin, saya bagi-bagi 1 lembar. Tapi 1 lembar itu sebenarnya 1 kitab tuh, Pak. Sepertiga kitab. Nanti ada 3 lembar, itu 1 kitab. Saya memudahkan. Kenapa? Dulu saya belajar Farid, susah banget hafalnya, susah banget ngertinya. Sudah belajar di Salamiyah, di Aliyah, S1, baru S2 saya ngerti. Ternyata ini masalahnya. Sekarang saya tinggal bikin diagram, dijelaskan, insya Allah ngerti dengan syarat jemaah tidak ngantuk. Kalau tidak ngantuk dijelaskan nggak ngerti juga, berarti dia bukan S1. Mungkin SMA. Mungkin anak SD aja bisa paham insya Allah. Ya karena apa? Pembagian waris itu hitungannya cuman 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8. Dah. Itu pelajaran SD kelas 3. Jadi kalau antum nggak ngerti berarti waktu belajar bolos. Yang tidak bolos ngerti insya Allah. Mohon maaf itu ya. Kalau ada kata-kata yang salah dan keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran datang dari Allah semua. Mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.